Yang pertama, saya memberikan apresiasi tentang cara penanganan Polres Buleleng yang cukup profesional, cukup bagus, terukur untuk proses mencari kebenaran peristiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kami merasakan dengan pemeriksaan ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Positifnya adalah kita bisa menceritakan alur peristiwa yang sebenarnya seperti apa. Yang kedua, yang negatifnya kan ini kan sudah damai, suasana sudah bagus, tetapi karena sesuatu hal lalu berlanjut lagi. Nah, kalau bahasa saya ini intervensi dalam tanda kutip. Apakah dia intervensi ini menjadi positif atau negatif? Tentu ini kembali kepada norma hukum kan, karena norma hukumnya kan ultimum remedium. Pemidanaan itu adalah langkah terakhir. Ketika langkah pemulihan keadaan, restoratif justice sudah terjadi, kan itu yang diutamakan. Sebenarnya pihak warga adalah pihak korban, bukan pihak pelaku. Ini yang harus diposisikan dulu. Jadi pihak warga adalah korban, bukan pelaku. Dan nanti akan konstruksinya akan ketemu ketika para saksi dikumpulkan kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada publik, apa mungkin orang sekecil gini berani dengan segitu banyak orang berpakaian loreng di dalam sebuah komunitas bersamaan seperti itu? Saya kira akal sehat kita, logika sehat kita bisa menilai lah. Dia ini mahasiswa, saya kira bukanlah dididik untuk suasana yang berbeda ya. Ini wajahnya sebegitu ini, badannya, bayangan saya tuh badannya besar dan sebagainya, karena saya ketemu kan ya seperti ini gitu loh. Masih jauh lah dari sangkaan, dari sesuatu yang dilaporkan menurut saya secara logika dan faktanya juga begitu. Kan dianggap pemicunya adalah beliau ini mukul lalu terjadi sesuatu. Dulu terbalik, beliau ini datangnya belakangan gitu. Beliaunya datang belakangan bersama bapaknya untuk mencari kakaknya gitu. Kakaknya dalam posisi lebih dulu mengalami perbuatan yang tidak kita pandang baik untuk diungkapkan, tetapi kemudian bapaknya juga hadir. Dilihat bapaknya diambil kerah bajunya, itu dia mencoba menyelamatkan bapaknya, tapi kemudian terjadi justru yang terluka paling parah ya beliaunya. Jadi posisinya lebih pada posisi korban. Tapi apapun itu semua, untuk kepentingan Buleleng saya kira tidak perlu kita cari hal yang lebih besar daripada damai sebenarnya. Tetapi kalau ini memang dipaksakan harus ke jalur hukum, tentu kami akan siap untuk mendampingi mencari kebenaran itu sendiri. Ya, dari pembahasan tadi berapa pertanyaan? Pertanyaan nanti di penyidik aja, karena itu masih sifatnya saksi, masih bersifat pengumpulan, kan beda-beda karena saksinya ada 5 orang dan diperiksa terpisah. Jadi nanti di situ saya kira untuk isi di dalam BAP biarkan dari kepolisian aja, karena sifatnya kan masih saksi. Harapan kami tetap sebagai warga Buleleng, saya juga dari Buleleng, jujur aja kemarin malam saya datang ke sini merasa nggak nyaman juga. Sesuatu yang sudah kita dorong untuk arah perdamaian tiba-tiba menjadi batal. Kasihan Pak Kapolres juga, beliau sudah berusaha untuk memberikan penyelesaian restoratif justice, sudah ngomong di media seperti itu juga di TV nasional, dan peristiwa sudah terjadi kemudian batal. Nah, kasihan juga Pak Dandim juga kan, jadi nggak selesai juga. Kasihan warga juga, jadi sebenarnya ada untung. Gara-gara si virus COVID ini kan. Ya. Saya kira karena kesepakatan damai kan begini ya. Warga tidak, saya waktu itu konsultasi dengan saya beritahu udahlah yang paling baik damai kan gitu. Dari perdamaian itu disepakati. Oke, Pak Dandim dicabut laporan kan begitu. Tetapi karena kesepakatan itu tidak berjalan, tentu untuk menghormati proses hukum yang diinginkan, ya lapornya kan akhirnya ke Denpom 9 Udayana. Laporan sudah dilakukan, tentu akan berproses juga di sana. Kita hormatilah, karena kan mekanisme melaporkannya kan di sana. Saya kira itu. Melaporkan siapa?
Ya tentu Dandim dan anggotanya, karena itu kan satu kesatuan itu. Kan itu satu kesatuan, tentu Pak Dandim bersama anggotanya yang kita. Berapa orang yang dilaporkan? Ya artinya nanti kan dari pemeriksaan itu kan ketemu kan jumlahnya banyak kan tidak bisa. Tidak teridentifikasi prosesnya kan. Yang pasti lebih banyak yang berbaju loreng daripada yang berpakaian sipil kan begitu. Artinya pelakunya ini kan 5 orang dan datangnya bukan serentak kan 2 sepeda motor, tahu kemudian diperlakukan itu datang 1, lalu datang lagi bapaknya bersama dia, kan itu yang terjadi sebenarnya. Jadi peristiwanya ya, kalau pelakunya kan biarkan nanti Denpom yang memproses. Tapi di atas itu semua kami tetap berharap tidak ada lebih baik pada damai dan kepentingan Buleleng juga. Kalau tiap hari itu ditonton di TV nasional kan tidak bagus juga. Menjadi isu nasional apa untungnya gitu loh. Dan saya menghormati Pak Kasrem sudah datang, wakil rakyat di DPRD Buleleng sudah datang, terus semua pihak sudah berjalan ke arah perdamaian. Makanya saya katakan masalah ini menjadi masalah karena ada intervensi. Apakah intervensi ini menjadi positif atau negatif, kita lihat perjalanannya nanti. Apakah ini bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi hukum, kita lihat juga nanti. Karena kan belum tahu intervensi, tapi yang pasti intervensi karena sudah upaya damai kok. Sudah mau selesai, tiba-tiba harus wajib begini. Nah ini kan sekarang motifnya apa kan kita nggak tahu, biarkan nanti itu berjalan dulu. Yang pasti kami yakin klien kami menjadi korban, bukan pelaku. Dan tidak ada wajah seperti ini berani, rasanya jangankan belasan orang berbaju loreng, 1 orang berbaju loreng pun pasti udah takut gitu loh. Itu yang pasti. Ke depan kita akan memanggil saksi lain, terutama dari tokoh masyarakat, tokoh adat ya mungkin, termasuk dinas-dinas terkait yang kemarin ada ikut dalam pemeriksaan swab antigen di Desa Sidetambur. Itu aja. Kira-kira berapa saksi Mbak? Belum tahu. Nanti akan kita besokkan kembali. Ya. Tadi kan ada terminologi yang berbeda dari warga mengaku tidak pernah memukul. Oh itu kan teknis penyidikan tuh biar kami aja yang bicara. Dan dari berhak memberi keterangan. Nanti kalau memang itu nanti ada keterangan lebih lanjut akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Belum ada. untuk dari anggota nanti TNI akan ada dipanggil periksa juga. Ya kalau memang nanti ada kekurangan keterangan, kita akan panggilkan lagi kembali ke pelapor atau korban. Berapa pertanyaan tadi? Saya belum baca semua, tapi tadi hasil laporan dari penyidik akan dilakukan pengembangan